Kita lanjut pelajaran kita yang ke-13 ya di level 1 ini. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku diberkati? Amin. Puji Tuhan. Nah, kita akan lanjut pelajaran kita yang ke-13. Allah tidak bersalah. Ya. Nah, banyak sekali di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, kadang kita berpikir, apapun yang terjadi dalam hidup saya ini semua karena kehendak Tuhan, ya. Karena Tuhan berdaulat atas hidup saya, ya. Mau terjadi penyakit, mau terjadi masalah dalam hidup kita, ya itu memang karena kehendak Tuhan. Berapa banyak anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen masih terjebak dengan pola pikir seperti ini. Ya. Jadi mari kita mau belajar bagaimana Tuhan itu sungguh baik dalam hidup kita. Tuhan itu tidak pernah melakukan yang buruk, yang salah terhadap kehidupan kita. Amin. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Ya, Dia tidak mungkin memberikan yang buruk kepada kita. Nah, kita lihat di dalam Yakobus 1 ayat 13 sampai 17. Yakobus 1 ayat 13 sampai 17 kita baca. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudaraku yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Jadi, ya banyak sekali kadang kita salah berpikir tentang Tuhan. Ya. Dulu pun ini yang terjadi dalam kehidupan saya. Ya, saya sudah percaya Tuhan 33 tahun. Dari saya umur 15 tahun saya terima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan juru selamat saya. Ya, saya dulu bukan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, tapi saya bersyukur oleh anugerah Tuhan menyelamatkan saya dan keluarga kami dari tidak mengenal Tuhan sampai akhirnya kami satu keluarga diselamatkan oleh Tuhan. Ya, singkat cerita, ya kami percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, tetapi akhirnya di dalam kehidupan kekristenan saya terjebak dengan cara berpikir kebanyakan orang beragama. Ya. Saya tahu firman Tuhan berkata bahwa semua dosa-dosa saya sudah selesai, sudah diampuni. Nah, tapi kadang saya masih bisa bikin salah, saya masih bisa bikin dosa. Nah, bagaimana ini Tuhan, gitu kan? Dan akhirnya saya terjebak ya dalam pola pikir agamawi. Ya, saya berpikir kalau saya berbuat baik, Tuhan baik sama saya. Ya, kalau saya mungkin sudah salah atau saya sudah melakukan dosa, Tuhan itu marah sama saya, ya. Dan mungkin saya akan siap-siap untuk terima hukuman dari Tuhan, seperti itu. Terjebak dengan pola pikir seperti itu, ya. Dan kebanyakan orang Kristen pun masih terjebak dengan pola pikir seperti ini. Sampai akhirnya saya menemukan kebenaran yang luar biasa Bapak Ibu. Dan inilah yang membuat saya
punya kerinduan untuk membagikan kabar baik ini kepada Bapak Ibu saudara-saudaraku, ya. Dan kita lihat ya, banyak sekali orang berpikir bahwa apapun yang terjadi di dalam dunia ini semua karena kehendak Tuhan. Ya, baik mau yang buruk terjadi, baik yang baik terjadi, itu semua karena kehendak Tuhan. Tetapi hari ini kita mau belajar, ya. Tadi kita sudah baca di dalam Yakobus 1 ayat 13, ya, dikatakan apabila seorang dicobai janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Jangan berkata pencobaan itu datang dari Allah. Tapi berapa banyak hari-hari ini orang menyalahkan Tuhan dengan apa yang dia sedang hadapi dalam hidupnya. Ada di sini? Nggak apa-apa Bapak Ibu, kita ngaku. Ya, saya pun dulu seperti itu. Ya, ketika saya menghadapi masalah, ya, tantangan dalam kehidupan saya, ya saya pikir ini udah karena kehendak Tuhan lah saya mengalami ini. Ya, mungkin Bapak Ibu saudaraku pernah dengar cerita saya. Saya punya anak 3 orang, ya, anak saya 4, satunya sudah ke surga. Jadi sekarang tinggal 3, ya. Dan di belakang itu suami saya. Dan saya udah menikah 20. Saya menikah sudah 25 tahun Bapak Ibu saudaraku. Ya, saya bersyukur kepada Tuhan, ya. Tuhan sudah menolong keluarga kami, tetapi di dalam perjalanan kami sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kadang menghadapi turun naiknya kehidupan, kata dunia. Ya. Terus sampai satu hari saya melahirkan anak saya yang terakhir tahun 2009. Anak saya tidak bisa mendengar. Ya, dia waktu saya hamil, saya kena virus rubella. Jadi akhirnya virus itu menyebabkan anak saya kehilangan pendengarannya 100%. Ya. Jadi dia tidak bisa mendengar sama sekali. Kalau dia pun mendengar, kata dokter, dia harus ada di pinggir pesawat yang mau take off gitu, ya. Dan itu pun dia dengarnya mungkin cuma samar-samar. Jadi sudah 100 desibel ke atas dia bisa dengar, nggak kehilangan pendengarannya. Dan sampai akhirnya saya berpikir bahwa wah ini terjadi karena mungkin saya punya dosa apa, saya punya salah apa, gitu. Saya mulai menyalahkan diri saya, atau saya kadang nanya, Tuhan kenapa ini bisa terjadi dalam hidup saya? Ya, mau protes sama Tuhan tapi takut juga gitu kan, ya kan? Tapi ini kenapa terjadi? Tuhan, saya sudah setia sama Tuhan. Tuhan, saya sudah melakukan firman Tuhan. Tuhan suruh bayar per bulan, bayar. Ya, saya disuruh setia melayani. Ya, dulu saya masih pemuda remaja, saya aktif di gereja Bapak Ibu. Ya, kalau bisa setiap hari saya ke gereja, saya mau melayani Tuhan. Ya, tapi kadang pola pikir seperti itu tidak benar juga ya. Kan kita perlu bekerja gitu kan, perlu makan gitu. Nah, sampai akhirnya setelah dites ya, saya melahirkan anak saya. Dites dia akhirnya tunarungu, ya sudah. Tapi Tuhan tuntun saya untuk bagaimana saya mencari kebenaran. Ya, saya akhirnya duduk belajar seperti Bapak Ibu malam hari ini. Saya mau dengar kebenaran firman Tuhan yang sesungguhnya. Mungkin selama ini yang saya dengar atau yang saya ketahui sendiri, ya secara mungkin diri saya sendiri, saya taunya mungkin ya itulah yang baik bisa dari Tuhan, atau yang buruk pun bisa berasal dari Tuhan. Ya, seperti itu. Akhirnya mulai hidup menyalahkan diri sendiri, ya merasa jadi orang tua yang gagal, kenapa saya tidak bisa jaga waktu saya hamil, dengan segala berbagai macam intimidasi. Ya. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu, hari ini saya menang ya. Puji Tuhan hari ini ya, anak saya pun bagaimana Tuhan tolong dia ya. Karena apa? Firman Tuhan yang tadi kita sudah pelajari. Firman Tuhan itu memerdekakan kita kalau kita ketahui.
Di dalam Yohanes 8 ayat 32, jika kamu mengetahui kebenaran, maka kebenaran akan memerdekakan. Ya, puji Tuhan, Tuhan tolong kami suami istri ya dan juga keluarga besar kami ya, puji Tuhan mengalami kemenangan. Dan hari ini anak saya sudah bisa mendengar ya, walaupun Tuhan pakai alat teknologi sekarang melalui implan, tetapi itu memang tidak mudah, tapi buat Tuhan tidak ada yang sulit. Amin. Bagaimana itu bisa terjadi? Saya percaya benih firman Tuhan yang saya tabur. Ya, dulu saya hidup penuh dengan ketakutan, Bapak Ibu. Ya, kenapa? Merasa takut. Ya, Tuhan hukum, takut, merasa bersalah seperti itu, merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Ya, seperti itu. Nah, banyak sekali pola pikir yang salah. Dan malam hari ini kita belajar. Ya, nah kita balik lagi nih kepada firman Tuhan. Di dalam Yakobus 1 ayat 13. Ya, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Tuhan tidak bisa dicobai oleh yang jahat. Karena apa? Tuhan tidak punya yang jahat untuk dia berikan kepada kita. Amin. Saya bisa memberi apa yang saya punya. Betul? Bapak Ibu bisa memberi apa yang Bapak Ibu punya. Kalau tidak ada kejahatan dalam dirinya, Bapak Ibu misalnya, apakah kita bisa melakukannya? Enggak. Tuhan apalagi. Nah, di dalam ayatnya yang ke-17, di Yakobus 1 ini, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan ataupun bayangan karena pertukaran. Jadi kita tahu bahwa Tuhan itu tidak punya yang buruk untuk dia berikan kepada kita. Nah, dulu saya berpikir ya, Tuhan mengizinkan anak saya terjadi seperti ini. Mungkin Tuhan sedang mau mengajar saya sesuatu, pikir seperti itu, ya. Tuhan sedang mengajar saya untuk saya tambah setia sama Tuhan. Atau saya berpikir, Tuhan ada apa lagi nih? Oh, mau terjadi apa lagi nih dalam hidup saya, seperti itu. Nah, itu pola pikir kita. Ternyata itu sesuatu yang bertentangan dengan firman. Ya. Karena Tuhan tidak punya yang buruk, Tuhan tidak punya penyakit. Nah, tadi kita sudah baca bahwa tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginannya itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah datang, ia melahirkan maut. Baik ibu-ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Keadaan dunia ini setelah manusia itu jatuh dalam dosa, keadaan dunia ini menjadi berubah. Waktu sebelum manusia jatuh dalam dosa, Tuhan menciptakan langit dan bumi ini, menciptakan semua tumbuh-tumbuhan, menciptakan semua yang ada di bumi ini baik. Setuju? Ya, di dalam firman Tuhan, di dalam Kejadian dikatakan, ya, waktu hari pertama Tuhan menciptakan, Tuhan berkata apa? Baik. Hari kedua baik. Sampai hari ke-6 Tuhan menciptakan manusia. Tuhan berkata apa? Setelah selesai penciptaan? Apa? Sungguh amat baik. Amin. Sungguh amat baik. Tapi setelah manusia jatuh dalam dosa, manusia mengikuti iblis, tergoda oleh iblis, akhirnya keadaan dunia ini, keadaan bumi ini menjadi kacau. Ya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi yang mengakibatkan manusia itu jatuh dalam dosa, Tuhan atau keinginannya sendiri? Ayo. Keinginannya sendiri. Karena dia lebih mengikuti apa kata si iblis daripada apa kata firman. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Dunia ini menjadi rusak. Dan disitulah munculnya sakit penyakit, masalah, penderitaan. Waktu manusia makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat,
Ya, jadi akhirnya manusia lebih cenderung apa? Karena apa? Pola pikirnya sudah berpikir lebih cenderung berbuat jahat. Coba Bapak Ibu lihat, baca di dalam firman Tuhan. Setelah manusia jatuh dalam dosa, ya, keinginannya hanya melakukan kejahatan. Pola pikirnya sudah dikuasai oleh si jahat. Dan akibat dosa ini, ya, dari dosa manusia ini, semuanya menjadi kacau keadaan dunia ini. Ya. Akhirnya semua manusia sudah berbuat dosa, dikatakan firman Tuhan, dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Ya. Makanya ada timbulnya penyakit, timbul masalah, timbul penderitaan, termasuk gempa bumi. Nah, kalau dulu waktu saya belum mengerti kebenaran firman Tuhan, waktu terjadi tsunami di Aceh, wah, kita pikir nih Tuhan sedang menghukum orang-orang Aceh. Ya, kita pikir seperti itu. Nah, ternyata apakah Tuhan seperti itu? Apakah kehendak Tuhan seperti itu? Ternyata tidak. Ya. Tuhan tidak menghendaki satu orang pun binasa. Itu kata firman Tuhan. Ya. Jadi yang pasti yang kita harus tahu bahwa keadaan dunia ini berubah setelah manusia itu jatuh dalam dosa. Nah, kalau kita lihat di dalam Yohanes 10 ayat 10, coba lebih tegas lagi ya, dikatakan pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi jelas gak Bapak Ibu Saudaraku? Ya, bahwa yang buruk, yang mencuri, yang membunuh, yang membinasakan itu siapa? Si iblis. Sedangkan Yesus datang memberi kita hidup dan hidup dalam kelimpahan. Kehidupan Allah sendiri yang Dia berikan kepada kita. Amin. Bahkan kita tahu bahwa Yesus sudah mati untuk kita, menyerahkan nyawanya kepada kita supaya kita memiliki kehidupannya. Amin. Ya. Jadi sudah jelas ya bahwa bila sesuatu itu yang baik itu datang dari Tuhan. Kalau itu buruk itu datang dari si jahat. Ya. Ini yang harus kita mengerti. Nah, ketika kita sudah tahu kebenaran ini bahwa yang baik itu dari Tuhan, yang buruk itu dari si jahat, maka kita akan punya kekuatan untuk melawan si iblis. Setuju? Ya, di dalam Yakobus 4 ayat 7 dikatakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawan iblis, maka dia akan lari daripadamu. Nah, kalau kita berpikir selama ini tentang penyakit, tentang mungkin anak-anak yang tidak dengar-dengaran sama kita, mungkin kita sedang menghadapi masalah, penderitaan yang kita hadapi di bumi ini, ya kita berpikir itu dari Tuhan, ya. Bagaimana Bapak Ibu mau melawannya? Ya kan? Ya udah nerima aja, ya kan dari Tuhan. Katanya Tuhan memberi ini, mengizinkan ini terjadi untuk apa? Mengajar saya, untuk saya tambah setia, mengajar saya untuk saya semakin dekat sama Tuhan. Ya. Nah, tanpa kita sadari kita sudah terjebak ya dengan tipu muslihat si iblis. Iblis mau kita tidak tahu kebenaran firman Tuhan. Iblis mau kita tidak mengerti bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu tidak pernah bersalah. Iblis mau kita tidak tahu ini. Kalau kita tidak tahu kebenaran ini, kita hidup udah kacau-kacau aja di dunia ini, Bapak Ibu. Ya. Seperti itu. Jadi kita harus tahu bahwa kalau yang buruk itu dari si iblis, maka yang baik itu dari Tuhan. Maka kita baru bisa lawan iblis. Ya. Kita harus tunduk kepada Allah, baru bisa lawan iblis. Maka dia akan lari daripadamu.
Kita tunduk kepada Allah, artinya kita sepakat dengan apa yang Tuhan katakan. Amin. Sepakat dengan apa yang firman Tuhan katakan. Kalau kita tidak sepakat dengan firman Tuhan, bagaimana kita mau melawan si iblis? Ya. Jadi yang penting dalam hidup kita harus tahu, kita harus sepakat terlebih dahulu dengan Tuhan. Setuju kepada Tuhan, setuju kepada firman-Nya. Amin. Baru kita bisa lawan iblis. Ya, kalau kita hidupnya sama seperti dia, gimana mau lawan dia? Ya, kalau saudara dan saya setuju kalau seandainya penyakit itu karena kehendak Tuhan, ya. Ya, semua karena rencana Tuhan, saya mengalami seperti ini. Bagaimana kita mau melawan si iblis? Ya kan? Bagaimana saudara mau minta Tuhan sembuhkan? Ya udah, terima aja. Seperti itu. Tapi apakah itu kebenarannya? Seperti itu enggak Bapak Ibu? Tidak, ya. Nah, jadi banyak sekali salah pengertian kita mengenai Tuhan. Nah, bagaimana di dalam kitab Roma 8 ayat 28. Nah, banyak sekali ayat ini dipakai. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, banyak sekali ayat ini dipakai, ya kan? Ya, kita anak-anak Tuhan kita pakai untuk seolah-olah Tuhanlah yang melakukan itu untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Begitu nggak Bapak Ibu terjemahkan selama ini ayat ini? Ya, banyak sekali kita berpikir karena Tuhan yang turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan buat saya. Ya, ini ada contoh. Ya, kalau misalnya ada seorang pemakai narkoba, contoh ya, terus akhirnya dia pecandu narkoba, terus sampai satu kali dia overdosis misalnya, sampai dia meninggal. Terus satu kali ketika dia di pemakaman, apakah kita bisa pakai ayat ini? Oh, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan buat orang yang mengasihi Dia. Bisa nggak kita pakai seperti itu? Wah, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Nah, sekarang dia yang punya keinginan orang tersebut untuk pakai narkoba. Apakah Tuhan suruh dia pakai narkoba? Enggak kan? Pilihan dia sendiri yang membuat dia akhirnya terjebak dan akhirnya dia overdosis, terus dia meninggal. Ya, itu karena siapa? Ulah dia sendiri, bukan? Ya. Jadi ayat ini apakah cocok kita bisa pakai untuk mereka? Bahwa kita katakan Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Orang ini jelas-jelas tidak mengasihi Tuhan, ya kan? Dirinya sendiri dia tidak kasihi, ya kan? Bagaimana kita bisa berkata ayat ini dia mengasihi Tuhan? Nggak cocok Bapak Ibu. Ya. Nah, banyak sekali dalam kehidupan kita juga kita tidak bisa kita tidak menempatkan firman Tuhan itu ke tempat yang tepat. Ya, tidak pakai di tempat yang tepat. Jadi Tuhan itu akan mendatangkan kebaikan buat kita yang mengasihi Dia. Jadi segala sesuatu dalam hidup kita itu bukan karena Tuhan yang berdaulat Bapak Ibu. Ya. Tuhan sudah menyerahkan bumi ini kepada kita manusia. Waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Tapi karena waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, bumi ini diserahkan kepada si jahat. Sekarang bumi ini dikuasai sama si jahat. Nah, sekarang kita anak-anak Tuhan, ya, kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, terkadang kita menghadapi hal-hal yang kurang baik dalam hidup kita. Contoh seperti saya hadapi anak saya. Nah, sekarang saya tahu bahwa bukan Tuhan yang menyebabkan anak saya mengalami
kehilangan pendengaran. Tapi karena dunia ini sudah rusak, di mana virus ada, ya, saya pun tidak bisa menjaga dia 24 jam. Akhirnya saya kena virus. Tetapi saya tahu bahwa bukan Tuhan yang menyebabkan itu terjadi. Dan sekarang saya tahu Tuhan turut bekerja. Walaupun keadaan anak saya tidak bisa mendengar, ya. Waktu itu dia tidak bisa mendengar. Tapi Tuhan bisa bekerja, itu mendatangkan kebaikan buat saya sekeluarga. Akhirnya saya mencari kebenaran, ya. Itu kebenarannya. Saya pergi cari kebenaran firman Tuhan. Saya belajar firman Tuhan, saya mengerti firman Tuhan, dan puji Tuhan, Tuhan mendatangkan kebaikan buat kami sekeluarga. Tuhan tidak biarkan kami seperti itu, Bapak Ibu. Ya, dan puji Tuhan, hari ini saya begitu bersuka cita, ya, melihat bagaimana pertolongan Tuhan dalam keluarga kami, dalam kehidupan anak-anak kami. Ya, puji Tuhan. Jadi di dalam 1 Yohanes 3 ayat 8, untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Jadi Tuhan telah menyatakan dirinya untuk menghancurkan pekerjaan-pekerjaan iblis. Itu adalah tujuan dan rencana Dia, dan segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Artinya, bagi mereka yang hidup sesuai dengan panggilannya, yang menolak atau melawan iblis dan menghancurkan pekerjaan-pekerjaan si iblis. Mereka yang menolak dan melawan iblis dan hidup bagi Allah dapat berkata bahwa apapun yang iblis lakukan dalam hidup mereka, Allah dapat mengubahnya itu untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Seperti itu, Bapak Ibu. Ya. Jadi kita perlu tahu, ya, bahwa yang buruk itu dari si jahat, yang baik itu dari Tuhan. Dan kita harus pilih, ya, dan kita yang harus memilih. Kita harus sadar bahwa kita tahu yang terjadi dalam hidup kita ini tidak segala sesuatu itu karena semua karena kedaulatan Tuhan. Ya. Puji Tuhan. Oke, sampai di sini Bapak Ibu pelajaran kita di level 1 pelajaran yang ke-13 ini. Allah tidak bersalah. Oke, Tuhan memberkati kita semua. Kita mau berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami terima hari ini. Kami bersyukur Bapa, Engkau sudah mengajar kami bagaimana kami mengerti Tuhan, bagaimana firman-Mu itu sungguh luar biasa di dalam hidup kami. Firman Tuhan itu adalah benih, dan benih itu sekarang kami harus tabur di tanah hati kami yang subur, sehingga benih itu menghasilkan begitu luar biasa di dalam hidup kami. Bekerja efektif dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga mengucap syukur bahwa kebenaran firman-Mu, Engkau mengajar kami bahwa Engkau tidak pernah bersalah di dalam hidup ini kami. Kami alami Tuhan di dalam hidup kami bukan semua karena kedaulatan-Mu Tuhan. Tapi kami tahu bahwa ada bagian-bagian di mana dunia ini sudah rusak dan kami harus belajar Tuhan untuk mengerti. Dan sekarang kami tahu Bapak bahwa Engkau adalah Allah yang baik. Engkau sudah menyediakan semua yang baik bagi anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada saat ini. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.